Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semuanya. Amin. Sahabat-sahabat Smart Skill School, eh, episode kali ini kita akan bahas tentang sifat zuhud. Imam Ghazali Ridlan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ada 3 ciri-ciri zuhud. Yang pertama, kata Imam Ghazali, orang-orang yang zuhud itu bagi mereka tidak terpengaruh ada atau tidaknya harta. Bagi mereka sama saja, ada harta atau tidak ada harta, sama aja. Selama Allah kita meyakini, selama kita meyakini bahwa Allah bersama kita, sama aja. Yang kedua, cirinya kata Imam Ghazali adalah orang-orang yang zuhud itu tidak terpengaruh apakah ada pujian atau ada hinaan dari orang-orang. Karena bagi mereka pujaan dan hinaan orang itu hanyalah khayalan saja. Yang kita harapkan hanyalah pujian dari Allah. Dan kita akan betul-betul merasa merugi hidup kita ini kalau kita dihinakan oleh Allah. Dan ciri yang ketiga, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya tersebut, orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang merasa dirinya itu begitu nyamannya, begitu nikmatnya, begitu bahagianya apabila mereka merasa dekat dengan Allah. Ketika mereka merasakan kedekatan itu dengan Allah, maka barulah kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah. Tanpa kita pernah merasakan rasa gembira, rasa bahagia dengan kedekatan kita dengan Allah itu, maka ibadah-ibadah kita hanya akan menjadi suatu hal yang rutinitas, formalitas belaka. Kenapa? Karena di dalam hati kita, tanpa kita rasakan hal itu, kita sadar atau tidak sadar tumbuh bibit-bibit riya. Inilah kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya beliau menjabarkan lebih lanjut. Ini nama kitabnya Maraqil Ubudiyah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 5 jenis riya yang seringkali dialami oleh orang. Ini untuk menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tadi, karena Imam Ghazali memang hidup di dalam zaman yang ketika itu orang-orang berusaha menampakkan dirinya menjadi dipandang oleh orang menjadi orang terhormat dengan segala macam embel-embel status yang melekat pada orang tersebut. Yang pertama, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu riya yang muncul dalam tampilan kita. Kita menampilkan diri kita menjadi orang yang kurus, menjadi orang yang punya acak-acakan, supaya orang sangka kita seorang ahli sufi. Ini yang pertama. Yaitu riya dengan sok belaga jadi sufi. Yang kedua adalah riya karena kita sok belaga jadi orang alim. Kita pakai sorban yang besar, jubah yang besar, jenggot panjangin, segala macam. Supaya orang menyangka kita orang yang alim. Yang ketiga adalah riya dalam kaitan kita berusaha untuk menjadi ahli zikir. Kemana-mana bawa tasbih. Tangan bergerak-gerak terus, tapi nggak ada yang dibaca. Cuman gerak-gerak aja terus tangannya begitu. Kalaupun ente baca ya gitu lah. Jadi biar orang sangka dia orang ini, wah ini ahli zikir luar biasa. Yang keempat adalah riya dalam hal kita belaga sok menjadi ahli khusyuk. Kalau kita sholat, khususnya sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri mah nggak pernah nangis. Tapi giliran sholat berjamaah, wah kita pakai gaya-gaya kayak orang mau nangis, terharu segala macam. Baca Quran, kalau sendiri mah datar, nggak ada apa-apanya. Tapi giliran baca Quran, ada orang lain, kita buat suara kita seakan-akan orang yang terharu membaca Quran tersebut. Oh, luar biasa ini. Nah, inilah ciri-ciri riya. Dan yang kelima, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah riya kepada teman-teman. Kepada teman-temannya dia selalu bercerita bahwa dia kenal orang itu, kenal orang ini, saya berguru orang ini, dia berguru orang itu, saya mengunjungi makam ini, makam itu, segala macam. Kalau ngomong dikit-dikit kata guru saya untuk bukan benar-benar iya, tapi dia untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia ini adalah seseorang yang mempunyai jaringan, mempunyai networking, kenal dengan banyak tokoh-tokoh besar. Ini dikit-dikit apa-apa gitu. Ini semua akan merusak zuhud kita tadi karena adanya riya yang
Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, riya ini bagaikan api yang merusakkan kayu bakar. Habis kayu bakarnya, semua amalan-amalan kita habis. Itu sebabnya tadi Imam Ghazali menyampaikan 3 hal tadi, kita harus jaga dari 5 hal riya ini. Inilah kemudian yang kemudian oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an disampaikan, ikhlaslah engkau dalam menjalani kehidupan ini. Karena kalau engkau ikhlas dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah akan membayarnya tuntas lunas dengan berbagai kebaikan yang tidak pernah engkau pikirkan. Nah ini men. Udah men, kita udah pokoknya ikhlas saja Allah akan bayar khas dengan berbagai kebaikan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan kata Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berikutnya adalah, dan sesuatu yang baik yang ada pada dirimu itu, sesuatu kebaikan yang diberikan Allah pada dirimu itu tidak akan pernah diizinkan oleh Allah untuk pergi dari dirimu, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua benar-benar dapat membersihkan hati kita, jiwa kita, sehingga insya Allah kita masuk ke dalam golongan orang yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dari 5 riya yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantain tadi. Dan dengan demikian kita mempunyai 3 kecirian sifat zuhud yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.